Ya, kembali guys ke video berikutnya. Pada video sebelumnya sudah diterangkan bahwa jaro ini kita jemur, ya, kita mandikan, kita jemur, kita rawat, kita bersihkan. Di video sebelumnya saya sudah menerangkan untuk mulai penjemuran kurang lebih jam 7.45 ya, dan sekarang saat pengambilan jam 8.15 pagi ya. Berapa lama secara ini harus dijemur, nanti akan saya terangkan di berikutnya. Kita pending dulu, kita lihat bahwa ya, saya hari ini mencoba mengajari Caro ini untuk makan pepaya, dan kita lihat dengan lahapnya makan pepaya ya. Pisang juga baru dipasang tadi pagi, juga sudah habis separuh. Ini menandakan bahwa anakan Caro usia 2 bulan ini sangat sehat ya. Kita lihat juga dalam 1 jam 30 menit ya, selama dijemur kotorannya begitu banyak ya, artinya burung ini makan, atau Caro ini makan sangat rakus ya, menandakan burung ini sangat sehat, atau Caro ini sangat sehat. Oke guys, kita bersihkan dulu alas kandang yang sengaja tadi tidak saya pasang ya. Kita lihat guys, setelah dibersihkan ternyata masih mengeluarkan kotoran ya, nempel lagi guys ya, karena memang burung ini atau Caro ini sangat sehat, jadi makannya sangat banyak ya. Ini menandakan akan baik ke depannya ya. Setelah kita lakukan pemandian dengan disemprot, kemudian dijemur ya, saatnya sekarang anakan ini tak teduhkan ya, kita angin-anginkan dan siap untuk dimaster. Ada pertanyaan, berapa lama sih harus dijemur ya? Kalau menurut saya pribadi, untuk durasi penjemuran itu tidak mesti ada patokan tertentu ya, berapa lama. Kalau saya tadi kebetulan menjemur hanya 1,5 jam, karena memang dijemur itu pada jam 7:15 ya, 6:45 ya, sorry maaf kalau tadi saya salah menyebut. Itu kondisi panas di pagi ini di tempat saya tidak terlalu panas, jadi saya bisa menjemurnya kurang lebih 1,5 jam. Jadi patokan utama di sini adalah hawa panas ya, hawa atau cuaca panas ya. Makin siang kita mulai menjemur, itu durasi penjemuran makin pendek. Contoh misalnya kalau kita mulai menjemur jam 8 pagi ya, mungkin cukup setengah jam, jam 8.30 kita sudah ambil untuk kita angin-anginkan. Dan perlu diketahui bahwa burung Caro ini sesuai dengan namanya adalah burung rawa, artinya burung yang selalu dekat dengan air ya. Dan pada umumnya burung ini tidak terlalu tahan panas ya, dalam arti bukan tidak sama sekali, tetapi burung ini akan sering mandi ya, atau Caro ini akan sering mandi ketika cuaca panas. Mungkin kalau kita gantung, kita di tempat yang hawanya cukup panas, walaupun tidak kena cahaya matahari langsung, Caro ini akan mandi sendiri di cepuk airnya atau tempat air minumnya. Bahkan banyak kasus ketika cuaca sangat dingin, hujan sangat lebat, usia anakan ini malah sering mandi ya, mandi turun ke tempat air minum, kemudian mandi sepuasnya
biarkan aja guys, itu tidak apa-apa ya, biarkan saja karena menunjukkan bahwa anakan atau paut cucak rawa ini yang mandi tersebut itu kondisinya sangat sehat ya. Inti dari perawatan ini adalah jangan memaksa mandi ya. Ada beberapa penghobi mungkin ya guys, itu dengan tidak tahu punya kenikmatan tersendiri untuk memandikan peliharaannya ya. Tetapi untuk cucak rawa ini ya, khusus di usia PAUD, biarkan saja secara alaminya. Toh kalau dia merasa kepanasan ingin mandi, dia akan mandi dengan sendirinya walaupun cuaca begitu dinginnya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, berapa kali sih harus dimandikan setiap hari ya. Itu kembali kepada cuaca dan waktu Anda sekalian guys ya. Kalau punya cukup waktu banyak ya, bisa dimandikan 2 atau 3 kali sehari. Tapi khusus untuk anakan ini cukup 1 kali saja menurut saya di pagi hari ya. Kecuali kalau memang anakan tersebut ingin mandi sendiri ya. Jadi untuk urusan mandi ya, biarkan mereka ingin mandi sendiri, mereka akan terlihat turun ke tempat air minum, biarkan saja mandi sebisanya, walaupun mungkin saat itu cuaca sangat hujan besar, kemudian hawa dingin, biarkan saja ya. Dibiarkan secara alaminya, nalurinya, kemudian suhu tubuhnya mungkin merasa meningkat saat itu, dia ingin mendinginkan, biarkan saja guys, walaupun itu masih anak ya. Dan apa yang kita lakukan setelah memandikan, menjemur ini adalah kita angin-anginkan ya. Berapa lama diangin-anginkan ya, sebenarnya tidak ada batasan ya. Kalau memang tidak ingin dikerodong ya, biarkan saja ya, kondisi diangin-anginkan gitu sampai sore ya. Tetapi alangkah akan sangat baik ya setelah dijemur ini secara umumnya guys, kita master ya, menggunakan suara-suara cucak rawa asli alam atau orang menyebutnya mungkin muda hutan, dengan cara dikerodong. Mungkin ada pertanyaan, kenapa harus dikerodong? Karena pada saat burung dikerodong atau ditutup ya, sangkarnya ditutup full, itu burung biasanya lebih tenang ya. Dengan kondisi tenang diharapkan hasil masteran itu sangat cepat menangkap di ininya cucak rawa, di anakan ini. Jadi untuk memaster suara cucak rawa dari PAUD ini guys, lebih baik dikerodong. Dan satu kekurangan daripada cucak rawa dibanding jenis-jenis burung lain yang bisa menirukan suara burung banyak, cucak rawa ini tergolong burung yang IQ-nya kalau pada manusia tidak terlalu pintar guys ya, tidak terlalu pintar. Dan saat usia muda inilah kita hanya bisa memasternya ya. Ketika sudah usia 6 bulan ke atas, 7 bulan ke atas, dia tidak akan bisa dimaster lagi dengan suara yang lebih bagus ya. Itu sudah paten sampai usianya ya, sampai usianya tamat, suaranya akan tetap sama seperti yang hasil masteran kita. Beda dengan burung-burung lain yang di usia berapapun sebenarnya bisa kita master. Dan perlu diketahui guys, untuk cucak rawa yang bernilai adalah cucak rawa yang bisa melakukan suara aslinya ya, baik itu dari hasil masteran berupa alat atau cucak rawa hidup sendiri
ya untuk menjadi bahan master. Untuk yang lebih bagus mana alat ya, alat pemaster ataukah cucak raw asli, ya tentu saja lebih baik adalah cucak raw asli. Karena apa? Karena untuk gelombang suara yang dikeluarkan oleh alat pemaster dan gelombang suara yang dikeluarkan oleh suara asli dari cucak raw itu berbeda jauh. Tetapi jika cucak raw mania Anda guys tidak mempunyai cucak raw yang bagus atau cucak raw alam yang untuk memasternya, lebih baik tetap dimaster dengan menggunakan alat pemaster ya. Dan untuk cucak raw usia-usia dini seperti ini, jangan sekali-kali didempet atau didekatkan atau diperdengarkan suara burung lain. Seperti tadi sudah saya terangkan, suara-suara burung lain itu akan ditangkap dan akan dilagukan oleh cucak raw ini, dan itu tidak akan bisa hilang selamanya ya. Memang harus memilih ya, harus memilih kalau memang ingin merawat cucak raw, khususkanlah merawat cucak raw saja. Dan kalaupun mungkin para cucak raw mania sekaligus kicau mania dan menyenangi suara burung-burung lain, sebaiknya ditempatkan berjauhan ya. Tempatkan berjauhan kalau dari anakan-anakan cucak raw seperti ini ya. Termasuk nanti kalau cucak raw ini sudah dewasa dan sudah bisa melakukan suara burung lain, suara masteran maaf, jangan ditempatkan ke dekat-dekat burung lain yang gampang meniru suara ya, akan terbalik ya. Contoh burung-burung yang bisa mengeluarkan suara adalah menirukan suara dengan cepat adalah murai batu, kemudian kacer ya. Tapi yang paling riskan itu adalah dengan murai batu ya. Ada beberapa irama atau lagu dari cucak raw ini yang gampang ditiru oleh murai batu. Kasihan murai batu. Anda kalau suaranya sudah dengan isian bagus, kemudian termasuk masuk ke dalamnya suara cucak raw dewasa, itu sangat disayangkan sekali. Walaupun mungkin untuk murai batu masih bisa dimaster dengan suara-suara yang bagus nantinya ya, suara isian yang memang itu standar dari murai batu ya. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan apakah Anda akan memelihara murai batu kemudian memelihara cucak raw. Sebenarnya tidak ada pantangan selama burung itu tidak saling, atau cucak raw dan murai batu itu tidak saling mengisi ya. Pada usia dewasa, oke guys, sangkar yang baru yang cukup besar itu ya sudah ada, nanti akan saya pindahkan ke sangkar baru supaya lebih lega ya, lebih lega dan pergerakan burung lebih lancar dan lebih cepat bersuara biasanya dengan kandang yang cukup lebih lega ya. Dan dari pasangan ini ya, mana yang jantan mana yang betina pada kesempatan lain akan saya terangkan guys ya, akan saya terangkan, bisa kita cirikan ya. Tetapi untuk yang lebih akuratnya memang butuh tes khusus yang namanya tes DNA. Tetapi untuk prediksi awal kita bisa lihat ya, ada perbedaan di antara kedua ini, mana yang jantan dan betina ya, baik dari suara kemudian dari body ya. Ini akan ketahuan mana yang jantan dan mana yang betina sebenarnya dari kecil ini ya. Sekian dulu guys, jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini sehingga channel ini bisa berkembang terus. Saya dengan semangat akan selalu memberikan tutorial-tutorial untuk khusus perawatan cucak raw ini
sehingga bisa suaranya dinikmati guys. Ya, saya tidak mengatakan suara rawatan ini untuk burung lomba, tetapi cukup untuk kita nikmati suaranya ya. Sayang untuk burung-burung yang mahal seperti ini ya, kedepannya karena salah rawat akan menghasilkan suara yang kualitas yang kurang bagus ya, kurang bagus. Dan ada pertanyaan dari beberapa teman-teman yang mungkin ingin belajar merawat atau meminang cucak rowo ke saya. Berapa sih Om harga cucak rowo ini? Ya, untuk harga relatif ya Mas guys, namun akan lebih elok kalau misalnya langsung menghubungi nomor saya yang selalu saya tampilkan di layar video ini ya. Kita bisa berdiskusi dengan enak, kita bisa saling share, tidak hanya masalah harga dan lain-lain ya. Jadi khusus untuk harga banyak pertanyaan, berapa sih sepasang, berapa sih satuan. Silakan hubungi saja nomor yang selalu saya tampilkan di layar video ini. Terima kasih guys. Si burung ini akan saya pindahkan dan akan saya master dengan suara-suara yang asli dari cucak rowo hutan.